Halo, sahabat Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dan pada kesempatan ini kita mau belajar tentang apa yang dimaksud dengan berelasi intim dengan Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kami dapat menyapa Engkau sebagai Bapa di dalam Kristus. Kristus yang menebus kami, membawa kami kepada Engkau, sehingga kami dikenal Engkau, dikasihi Engkau, dan disebut milik kesayangan-Mu. Ajarilah kami Tuhan, untuk selalu dekat dengan Engkau, intim dengan-Mu ya Bapa. Kami berdoa memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berelasi dengan Allah pada hakikatnya berarti mengenal dan dikenal Allah. Firman Tuhan menegaskan akan pentingnya mengenal Allah dengan benar dan dikenal Allah. Orang yang tidak dikenal Allah atau tidak dianggap sebagai miliknya akan menjadi orang yang dibuang dari hadapannya. Matius 7:23. Mengapa mengenal dan dikenal Allah sedemikian penting? Well, karena Allah adalah kasih sehingga relasi menjadi segalanya. Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. 1 Korintus 8 ayat 3. Tahukah saudara, bersaat teduh setiap hari tidak serta-merta berarti kita sudah menjalin relasi dengan Tuhan? Apabila ketika kita bersaat teduh, kita ingin segera menyelesaikannya dan melanjutkan dengan kegiatan sepanjang hari, maka kita belum sungguh-sungguh berelasi dengan Tuhan. Dalam hal ini, saat teduh harian hanya sebuah kegiatan agama, sebab kita tidak mengarahkan hati kepadanya. Yesus memberikan teladan yang sempurna dalam hal ini. Menurut kesaksian Markus di pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Padahal pada hari sebelumnya Yesus melayani orang banyak sehingga dia pasti dalam keadaan lelah. Apabila kita sungguh-sungguh mau merespons kasih Tuhan terhadap kita, maka kita pasti sangat merindukan relasi tersebut. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan jika kita tidak menyediakan waktu baginya. Kita tidak dapat mengatakan kita mengasihi Tuhan jika kita hanya menyediakan waktu sisa baginya. Berelasi dengan Tuhan berarti melihat Tuhan sebagai pemilik atas kehidupan kita. Artinya sepanjang hari yang kita jalani merupakan miliknya. Dengan kata lain, bersaat teduh, katakanlah 20 menit di pagi hari, tidak berakhir di pagi hari, tetapi berkelanjutan sepanjang hari. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita di pagi hari melalui firman-Nya akan kembali muncul di hati kita pada siang hari, sore hari, dan bahkan malam hari. To be in relationship to God means to view all our time as God's time. Semakin mendalam persahabatan kita dengan Tuhan, semakin kita memiliki waktu baginya. The deeper the relationship, the greater the availability. Sebab Tuhan dapat berbicara kapan saja, entah itu jam 10 pagi maupun jam 3 subuh. Tidak jarang Tuhan berbicara kepada kita di waktu di mana kita paling tidak available. Misalnya, Tuhan berbicara kepada Samuel di saat dia sedang tidur. Kita perlu mengambil sikap seperti Samuel yang berkata, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Kita tidak bisa mengatur kapan dia hendak berbicara kepada kita, sebab dia yang menentukan kapan dia mau berbicara kepada kita. Tentu, apabila kita selalu tidak available atau hati kita tidak available baginya, maka sulit bagi kita untuk dapat menerima pengajarannya. Mungkinkah kita mencari kerajaan Allah tanpa mencari Dia? Bukankah janji pemeliharaannya tidak perlu
khawatir diperuntukkan bagi orang-orang yang mencari kerajaan-Nya? Availability and readiness for God is our love to be in deep friendship with Him. Kita mungkin selalu berharap Tuhan available untuk kita. Tetapi pernahkah kita sungguh-sungguh bertanya, am I available to God? Apakah saya menyediakan diri baginya? Kiranya Tuhan menolong kita. Shalom.